Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldelanka Putri, NPM 1813031017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya mengenai perusahaan jasa Barista Laundry pada bulan Maret. Sebelum masuk ke transaksi, jadi saya akan menjelaskan petunjuk pada soal terlebih dahulu, lalu kemudian lanjut ke transaksi pertanggalan tersebut. Barista Laundry merupakan usaha yang menyediakan jasa, antara lain cuci kering, setrika, dan cuci setrika. Barista Laundry dibuka awal bulan Maret 2020 dengan modal awal senilai 250 juta dengan pemilik yang bernama Nona Saviola. Berikut kebijakan akuntansi Barista Laundry. Yang pertama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Yang kedua, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode nominal. Yang ketiga, metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Yang keempat, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Yang kelima, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud lebih dari 750.000 diakui sebagai aset tetap, dan jika kurang dari 750.000 diakui sebagai beban terjadinya. Dan yang keenam, perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomis masing-masing aset tetap berwujud antara lain kendaraan itu 5 tahun dan mesin cuci 8 tahun. Lalu kita akan masuk ke transaksi selama bulan Maret 2020. Pertama, kita akan buat jurnal umum. Jadi jurnal umum ini fungsinya sebagai catatan awal transaksi yang terjadi ke tanggalan tersebut. Nah, di tanggal 1 Maret nih, Nona Saviola menginvestasikan uang tunai untuk modal usaha senilai 250 juta. Jadi di jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 250 juta dan modal di sebelah kredit 250 juta. Tanggal 2 Maret, Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci Sharp senilai 3 juta tunai. Nona Saviola juga membeli 3 unit mesin pengering Modena 5 juta tunai. Jadi dalam jurnal umum kita tulis peralatan di sebelah debit 24 juta dan kas di sebelah kredit 24 juta. Tanggal 3, membeli setrika uap laundry 3 unit seharga 3.200.000 tunai. Dalam jurnal umum kita buat peralatan di sebelah debit 9.600.000 karena 3.200.000 dikali 3 kan. Terus kas di sebelah kredit senilai 9.600.000. Tanggal 4, membeli perlengkapan laundry, timbangan sabun cuci, pewangi pakaian, hanger jemuran dan lainnya senilai 6 juta secara tunai. Kita tulis di jurnal umum perlengkapan di sebelah debit 6 juta dan kas di sebelah kredit 6 juta. Tanggal 6, membeli kendaraan senilai 20 juta tunai. Kita tulis di jurnal umum kendaraan di sebelah debit 20 juta dan kas di sebelah kredit 20 juta. Tanggal 8, menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta tunai. Di jurnal umum kita tulis sewa dibayar di muka di sebelah debit 48 juta dan kas di sebelah kredit 48 juta. Lanjut di tanggal 10 Maret, menerima jasa laundry ada 3, jasa cuci setrika 5 kg tunai dan 5 kg kredit. Tadi jasa cuci setrika kan 10.000 per kilogram, jadi kita kalikan saja 5 dikali 10.000 dan 5 kg kredit dikali 10.000. Dalam jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 50 juta, piutang usaha di sebelah debit 50 juta, dan pendapatan cuci setrika di sebelah kredit 100 juta. 100.000, maaf, jadi 50.000 maksudnya. 50.000 dan 100.000. Dan jasa setrika itu 8.000 per kilogram, dikalikan saja 7 dikali 8.000 dan 8 dikali 8.000. Dalam jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 56.000, piutang usaha di sebelah debit 64.000 dan pendapatan setrika di sebelah kredit 120.000. Dan jasa cuci kering 8 kg
dikali 6.000. Jadi sebelah di jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 48 juta dan pendapatan cuci kering di sebelah kredit 48 juta. Lalu transaksi tanggal 12 ada jasa cuci setrika 5 kg tunai dan 3 kg kredit. Sama-sama dikali 10.000 saja. Dan di jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 50.000, piutang usaha di sebelah debit 30.000 dan pendapatan cuci setrika di sebelah kredit 80.000. Lalu ada jasa setrika 4 kg tunai dan 2 kg kredit, sama-sama dikalikan 8.000 saja. Dan di jurnal umum ditulis kas di sebelah debit 32.000 dan piutang usaha di sebelah debit 16.000. Pendapatan setrika di sebelah kredit 48.000. Dan jasa cuci kering 6 kg tunai dikali 6.000 dan di jurnal umum ditulis kas di sebelah debit 36.000 dan pendapatan cuci kering di sebelah kredit 36.000. Lanjut tanggal 14 Maret membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai. Dalam jurnal umum ditulis beban utilitas di sebelah debit 1.500.000 dan kas di sebelah kredit 1.500.000. Tanggal 16 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa cuci setrika 5 kg dan jasa setrika 8 kg. Jadi di jurnal umum kita tulis kas sebelah debit 114.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 114.000. Lanjut tanggal 18 Maret membeli perlengkapan laundry, sabun cuci, dan pewangi pakaian sebesar 500.000 tunai. Di jurnal umum kita tulis perlengkapan di sebelah debit 500.000 dan kas di sebelah kredit 500.000. Lalu 19 Maret menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa cuci setrika 3 kg dan jasa setrika 2 kg. Dalam jurnal umum kita tulis kas bertambah di sebelah debit yaitu 46.000 dan piutang usaha berkurang di sebelah kredit yaitu 46.000. Lalu tanggal 20 Maret kita menerima jasa laundry lagi nih. Yang pertama jasa cuci setrika itu 10.000 dikali 10 kg tunai. Jadi di jurnal umum kita tulis kas bertambah di sebelah debit 100.000 dan pendapatan cuci setrika di sebelah kredit. Lalu jasa setrika 8 kg secara kredit. 8 kg dikali 8.000. Jadi di jurnal umum kita tulis piutang usaha di sebelah debit 64.000 dan pendapatan setrika di sebelah kredit 64.000. Lalu jasa cuci kering 8 kg tunai dan 5 kg kredit, sama-sama dikalikan 6.000 saja. Dan di jurnal umum tertulis kas di sebelah debit 48.000 dan piutang usaha di sebelah debit 30.000. Lalu pendapatan cuci kering di sebelah kredit 78.000. Lalu lanjut tanggal 22 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20. Di jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 30.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 30.000. Lanjut tanggal 24 menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kg tanggal 20. Dalam jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 40.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 40.000. Tanggal 25 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 3 kg tanggal 20. Di jurnal umum kita tulis kas bertambah di sebelah debit 24.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 24.000. Tanggal 26 Maret menerima jasa laundry lagi. Jasa cuci setrika itu 10 kg tunai dan kredit 8 kg. Sama-sama dikalikan 10.000. Lalu di jurnal umum ditulis kas di sebelah debit 100.000 dan piutang usaha di sebelah debit 80.000, pendapatan cuci setrika di sebelah kredit 180.000. Lalu jasa setrika 12 kg tunai dan 8 kg kredit. Sama-sama dikalikan 8.000. Jadi di jurnal umum ditulis kas sebelah debit 96.000
dan piutang usaha di sebelah debit 64.000, jadi pendapatan setrika di sebelah kredit jadi 160.000. Dan jasa cuci kering 6 kg tunai dan 10 kg kredit sama-sama dikalikan 6.000. Jadi di jurnal umum ditulis kas di sebelah debit 36.000, piutang usaha di sebelah debit 60.000, dan pendapatan cuci kering di sebelah kredit 96.000. Lalu lanjut ke transaksi tanggal 28 Maret, yaitu pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.250.000. Di jurnal umum kita tulis prive di sebelah debit 1.250.000 dan kas di sebelah kredit 1.250.000. Tanggal 29 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika 8 kg tanggal 26. Jadi ditulis kas di sebelah debit 80.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 80.000. Tanggal 30 Maret membayar gaji 5 karyawan senilai 3 juta secara tunai. Di jurnal umum kita tulis beban gaji di sebelah debit 15 juta karena 3 juta dikali 5 karyawan tadi. Lalu kas di sebelah kredit 15 juta. Tanggal 31 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 8 kg tanggal 26. Jadi di jurnal umum ditulis kas di sebelah debit 64.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 64.000. Tanggal 31 Maret ternyata ada 2 transaksi. Yang kedua menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering 5 kg tanggal 26. Ditulis di jurnal umum kas di sebelah debit 30.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 30.000. Lalu kita lanjut. Nah, ini ada informasi data per 31 Maret 2020. Yang pertama, perlengkapan tersisa senilai 2 juta. Yang kedua, penyusutan mesin cuci dan kendaraan. Yang ketiga, sewa yang belum terpakai senilai 46 juta. Kita lanjut membuat buku besar. Nah, buku besarnya. Jadi, di buku besar ini fungsinya untuk mengentry jurnal umum per akun. Yang pertama ada akun kas dengan nomor akun 101. Jadi di akun kas ini kita akan mengentry semua transaksi yang berkaitan dengan kas. Pada tanggal 1 Maret keterangannya modal awal, referensinya jurnal umum 01, debitnya 250 juta dan saldo 250 juta. Tanggal 2 Maret dibeli peralatan secara kredit 24 juta. Jadi saldonya 226 juta karena dikurangi. Yang tanggal 3 Maret dibeli peralatan secara kredit 9.600.000. Saldonya berkurang menjadi 216.400.000. Tanggal 4 Maret dibeli perlengkapan dengan kredit 6 juta. Jadi saldonya berkurang menjadi 210.400.000. Lanjut, pada tanggal 6 Maret dibeli kendaraan dengan 20 juta secara kredit, lalu saldonya berkurang menjadi 190.400.000 rupiah. Dan tanggal 8 Maret dibayar sewa di muka dengan secara kredit 48 juta, lalu saldonya berkurang menjadi 142.400.000. Tanggal 10 Maret diterima pendapatan jasa secara debit 154.000, jadi saldonya bertambah menjadi 142.654. Lalu tanggal 12 Maret diterima pendapatan jasa 118.000 secara debit, saldonya bertambah 142.672.000. Tanggal 14 dibayar beban utilitas secara kredit 1.500.000, saldonya berkurang jadi 141.172.000. Tanggal 16 diterima pelunasan piutang 114.000 secara debit.
Lalu tanggal 18 dibeli perlengkapan secara kredit 500.000. Lalu tanggal 19 diterima pembayaran piutang 46.000 secara debit. Untuk saldonya ini mengikuti saja. Jika ada transaksi dalam kredit, saldonya akan berkurang, dan jika ada transaksi dalam debit, saldonya akan bertambah. Lalu tanggal 20 Maret diterima pendapatan jasa 148.000. 22 Maret diterima pembayaran piutang 30.000. 24 Maret diterima pembayaran piutang 40.000. 25 Maret diterima pembayaran piutang 24.000. 26 Maret diterima pendapatan jasa 232.000. 28 Maret prive di sebelah kredit 1.250.000. 29 Maret diterima pembayaran piutang 80.000 di sebelah debit. 30 Maret dibayar gaji karyawan di sebelah kredit 15 juta. Dan 31 Maret diterima pembayaran piutang 94.000 di sebelah debit. Jadi saldo yang tersisa adalah 125.230.000. Yang kedua ada akun piutang usaha dengan nomor akun 102. Tanggal 10 Maret diterima pendapatan jasa dengan debit 114.000. Nah, saldo awalnya 114.000. Lalu tanggal 12 Maret diterima pendapatan jasa di sebelah debit 46.000, jadi saldo bertambah menjadi 160.000. Lalu tanggal 16 Maret diterima pelunasan piutang di sebelah kredit 114.000, jadi saldo berkurang menjadi 46.000. Dan begitu pula seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut 19 Maret diterima pelunasan piutang 46.000 di sebelah kredit. Saldonya habis karena saldo sebelumnya pas mencukupi dengan kredit yang ada. 20 Maret diterima pendapatan jasa 94.000. Saldonya bertambah lagi 94.000. 22 Maret diterima pelunasan piutang 30.000, berkurang saldonya. 24 Maret diterima pelunasan piutang sebesar 40.000. Saldonya juga berkurang. 25 Maret diterima pelunasan piutang 24.000 di sebelah kredit. Saldonya habis. Lalu 26 Maret diterima pelunasan jasa sebelah debit 204.000. Jadi saldonya bertambah jadi 204.000. 29 Maret diterima pelunasan piutang 80.000 di sebelah kredit. Saldo berkurang. Lalu 31 Maret diterima pelunasan piutang 94.000 di sebelah kredit. Saldonya berkurang menjadi 30.000. Selanjutnya akun perlengkapan dengan nomor akun 103. Tanggal 4 Maret dibeli perlengkapan laundry di sebelah debit sebesar 6 juta. Jadi saldo awalnya 6 juta. Lalu 18 Maret dibeli lagi perlengkapan laundry sebesar 500.000 sebelah debit. Jadi saldonya bertambah menjadi 6.500.000. Lalu akun selanjutnya sewa dibayar di muka dengan nomor akun 104. Tanggal 8 Maret dibayar sewa di muka sebesar 48 juta di sebelah debit dan saldonya 48 juta. Lalu selanjutnya akun peralatan, nomor akunnya 105. Jadi tanggal 2 Maret dibeli mesin cuci sejumlah 24 juta di sebelah debit. Lalu saldo awalnya 24 juta. Dan 3 Maret dibeli setrika uap di sebelah debit 9.600.000. Jadi saldonya bertambah menjadi 33.600.000. Lalu selanjutnya akun kendaraan dengan nomor akun 106. Tanggal 6 Maret dibeli kendaraan senilai 20 juta di sebelah debit, saldonya 20 juta. Lalu akun modal dengan nomor akun 301. Tanggal 1 Maret modal awal 250 juta di sebelah kredit, jadi saldonya 250 juta juga. Selanjutnya prive nomor akun 302. Tanggal 28 Maret keterangannya prive di debit 1.250.000 dan saldo 1.250.000. Selanjutnya pendapatan nomor akun 401. Pada tanggal 10 Maret diterima pendapatan jasa secara kredit 260
268.000 secara kredit dan saldonya juga 268.000. Lalu tanggal 12 Maret pendapatan jasa 164.000 di sebelah kredit, saldonya bertambah. Lalu 20 Maret pendapatan jasa di sebelah kredit 242.000 dan saldonya bertambah menjadi 674. Dan 26 Maret pendapatan jasa senilai 436.000 di sebelah kredit dan saldonya bertambah menjadi 1.110.000. Selanjutnya beban utilitas nomor akun 501. Pada tanggal 14 Maret dibayar beban utilitas di sebelah debit 1.500.000, saldonya 1.500.000. Dan yang terakhir beban gaji nomor akun 502. Tanggal 30 Maret dibayar gaji karyawan di sebelah debit 15 juta dan saldonya 15 juta. Lanjut, kita akan membuat neraca saldo. Jadi neraca saldo itu untuk mengetahui balance atau tidaknya dari pengerjaan buku besar tadi. Yang pertama, jadi neraca saldo ini kita lihat saldonya dari yang ada di buku besar tadi, dari nominal terakhir nih, saldo terakhir dari buku besar. Yang pertama ada kas dengan nomor akun 11, ada 125.230.000 di sebelah debit, dan piutang usaha dengan nomor akun 102 dengan saldo 30.000 di sebelah debit, dan perlengkapan nomor akunnya 103 dengan saldo 6.500.000 di sebelah debit. Lalu sewa dibayar di muka nomor akun 104 dengan saldo 48 juta di sebelah debit. Lalu peralatan dengan nomor akun 105 dengan saldo 33.600.000 di sebelah debit. Kendaraan dengan nomor akun 106 dengan saldo 20 juta. Modal dengan nomor akun 301 senilai 250 juta di sebelah kredit. Prive dengan nomor akun 302 1.250.000. Pendapatan dengan kode 401 di sebelah kredit. Beban utilitas di sebelah debit dan beban gaji di sebelah debit 15 juta. Jadi jumlah debit dan kredit kita totalin, dan ini hasilnya sama atau balance senilai 251.110.000. Lanjut, ada jurnal penyesuaian. Nah, di AJP ini kita akan fungsinya untuk mengetahui akun-akun yang memiliki penyusutan dan untuk mengetahui nominal yang sebenarnya. Kita lanjut transaksi tanggal 31 Maret. Tadi kan udah ada nih informasi data per 31 Maretnya nih. Terus kita buat jurnal penyesuaiannya. Tanggal 31 beban perlengkapannya 4.500.000 karena pada awalnya saldonya 6.500.000, tetapi perlengkapan tersisa senilai 2 juta. Jadi 6.500.000 dikurang 2 juta, 4.500.000 saldonya. Jadi beban perlengkapan di sebelah debit 4.500.000 dan perlengkapan di sebelah kredit 4.500.000. Lalu beban penyusutan mesin cuci ini didapat dari 9 juta dibagi 96 bulan sama dengan 93.150.000. Jadi di sebelah debit ada beban penyusutan mesin cuci, di sebelah kredit ada akumulasi penyusutan mesin cuci 93.750 rupiah. Lalu ada beban penyusutan kendaraan di sebelah debit 333.333 rupiah, dan akumulasi penyusutan kendaraan di sebelah kredit 333.333 rupiah. Dan sewa dibayar di muka di sebelah debit 46 juta dan beban sewa di sebelah kredit 46 juta. Totalnya
Ini balance ya, 50.927.083 rupiah. Kita lanjut ke neraca saldo. Jadi neraca saldo atau neraca lajur ini fungsinya untuk mengetahui isi neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Jadi dalam neraca lajur ini kita akan memasukkan beberapa jurnal, yaitu neraca saldo yang tadi sudah kita buat dan AJP tadi yang sudah kita buat juga. Setelah itu kita akan menyesuaikan beberapa nominal akun yang sebenarnya dari akun yang ada. Yang ini ya, neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi neraca saldo yang setelah disesuaikan ini kita akan memasukkan saldo-saldo yang berada di neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Jika saldo ada di kedua laporan ini, maka bisa ditambahkan atau dikurangkan. Seperti perlengkapan ini di neraca saldo ada 6.500.000 dan di AJP ada 4.500.000 di kredit, jadi bisa dikurangkan. Debit 6.500.000 dikurang 4.500.000, namun setelah masuk neraca saldo setelah disesuaikan, saldonya berkurang menjadi 2 juta. Begitu pula seterusnya. Nah, lalu ada kolom laporan laba rugi. Jadi di laporan laba rugi ini kita akan memasukkan akun pendapatan dan beban saja. Untuk mengetahui jadi pendapatan dan beban saja ya. Jadi untuk mengetahui apakah suatu perusahaan mengalami laba atau kerugian bisa dilihat apabila pendapatannya lebih besar daripada beban, maka dia akan untung. Namun apabila bebannya lebih besar daripada pendapatan, maka dia akan rugi. Bisa dilihat di sini pendapatannya lebih kecil daripada beban, jadi perusahaan ini mengalami kerugian. Nah, jadi di sini perusahaan Barista Laundry mengalami kerugian sebesar 22.317.083 rupiah. Ini kerugiannya. Lalu ada kolom neraca. Kita akan memasukkan akun harta, hutang, dan modal. Nah, karena di sini Barista Laundry tidak memiliki hutang, jadi kita akan memasukkan akun harta dan modal saja. Nah, untuk melihat akuntansi yang kita kerjakan ini benar atau salah, harus melihat dari selisih akun debit dan kredit. Jadi akun neraca ini harus balance sama akun laba rugi. Ini akun neraca, ini akun laba rugi. Jadi harus balance. Ini balance ya, 250.427.083 rupiah dengan kreditnya balance 250.427.083 rupiah. Lalu kita lanjut lagi ke laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi ini sebenarnya sudah masuk di kolom neraca lajur tadi.
tapi ini untuk lebih detailnya. Nah, pendapatan jasanya 1.110.000. Beban operasionalnya ada beban sewa 2 juta, beban utilitas 1.500.000, beban gaji 15 juta, beban perlengkapan 4.500.000, beban penyusutan mesin cuci 93.750 rupiah, dan beban penyusutan kendaraan 333.333 rupiah, dengan total beban penjualan 23.427.083 rupiah. Lalu dikurangi pendapatan dikurangi beban, hasilnya minus kan. Jadi sebenarnya hasilnya 22.317.083 rupiah. Jadi sebenarnya ini adalah kerugian yang didapat dari perusahaan jasa barista laundry. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Jadi sini ada modal Nona Saviola 1 Maret 250 juta, dan ada laba atau rugi 22.317.083. Ada priva 1.250.000. Jadi kenaikan atau penurunan modal. Nah, di sini penurunan modal ya, karena tadi rugi perusahaannya, menjadi 23.567.083 rupiah. Jadi modal dikurangi dengan penurunan modal. Jadi modal akhirnya atau modal Nona Saviola 31 Maret 2020 menjadi 226.432.917. Selanjutnya ada neraca. Nah, neraca ini laporan neraca ini fungsinya untuk mengetahui apakah aktiva dan pasiva itu balance. Nah, nominal ini bisa kita ambil dari neraca lajur yang udah kita buat tadi. Modal yang dimasukkan itu yaitu setelah mengalami perubahan. Bisa dilihat, ini bisa dilihat di aset lancar ada kas 125.230.000, ada piutang usaha 30.000, perlengkapan 2 juta, sewa dibayar di muka 46 juta. Jadi total aset lancar 173.260.000. Lalu ada aset tidak lancar peralatan 9.600.000, mesin cuci 9 juta, mesin pengaring 15 juta, kendaraan 20 juta. Nilai bukunya 53.600.000. Dan ada akumulasi penyusutan mesin cuci senilai 93.750 dan akumulasi penyusutan kendaraan 333.333 rupiah. Ditotalkan menjadi 53.172.917 dan total aset keseluruhannya menjadi 226.432.917 rupiah. Dan di sebelah kewajiban dan ekuitasnya hanya ada modal yaitu 226.432.917. Langsung saja ini balance ya, sama nilainya antara aktiva dan pasiva. Oke, lanjut jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Nah, ini kenapa pendapatan ada di sisi debit? Karena kita akan menutup akun pendapatan dan kita akan menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Ini jadi pendapatan jasa di sebelah debit 1.110.000 dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit 1.110.000. Lalu kita juga akan menutup akun beban. Kita menutup akun beban, di mana yang seharusnya akun beban berada di sebelah debit, ini berada di sebelah kredit. Di sini kita ubah menjadi sisi kredit dan ikhtisar laba rugi akan menjadi di sisi debit. Ikhtisar laba ruginya
23.427.083 rupiah, dan akun-akun bebannya di sebelah kredit. Lalu ada modal dan prive. Prive yang akan kita tutup akunnya. Kenapa prive bersama modal? Ini karena prive mengurangi modal dan prive saldo normalnya di sisi debit kan, karena kita akan menutupnya, jadi prive berubah menjadi kredit. Jadi modalnya 1.250.000 dengan prive di sebelah kredit 1.250.000. Selanjutnya kita akan menutup ikhtisar laba rugi karena kita mengalami kerugian kan tadi. Jadi modal kita masukkan ke debit, modalnya dimasukkan ke debit yang nanti akan mengurangi modal awal. Jadi modal di sebelah debit 22.317.083 rupiah dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Kita totalkan, kita jumlahkan debit dan kreditnya, totalnya 48.104.167 rupiah. Ini balance ya. Lalu kita lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini fungsinya untuk mengetahui akun-akun yang belum ditutup, yaitu akun real yang berisi harta, utang, dan modal. Kita akan menyesuaikan dengan akun yang ada setelah mengalami penutupan akun. Jadi yang tersisa adalah akun-akun yang masuk ke dalam harta, utang, dan modal. Nih, ini harta, kas, piutang usaha perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, mesin cuci, akumulasi penyusutan mesin cuci, mesin pengering kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, dan modal. Karena barista laundry tidak memiliki hutang, jadi yang kita masukkan di sini adalah akun harta dan modal saja. Ini setelah dijumlahkan, hasilnya sama atau balance menjadi 226.860.000. Sisi debit dan sisi kreditnya sama. Lalu jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik ini fungsinya untuk membalik akun yang tiba-tiba muncul di ayat jurnal penyesuaian tadi, yang dimana tidak sesuai dengan saldo normal akun tersebut. Jadi sebentar, kita buka lagi AJP-nya. Nih AJP. Jadi akun yang tiba-tiba muncul di AJP yaitu sewa dibayar di muka, yang seharusnya ini nggak sesuai kan, karena seharusnya beban sewa berada di debit. Jadi ini harus kita balik. Beban sewa harusnya ada di debit dan sewa dibayar di muka itu harusnya kredit. Jadi kita balik di jurnal pembalik. Nah, ini jadi tanggal 31 Maret beban sewa di sebelah debit senilai 2 juta dan sewa dibayar di muka di sebelah kredit senilai 2 juta. Jadi totalnya 2 juta. Nih, balance ya. Total jurnal pembaliknya di sisi debit dan kredit balance. Oke, sudah selesai. Jadi sekian penjelasan satu siklus akuntansi perusahaan jasa barista laundry. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tidak jelas dalam penyampaian materi atau penyampaian penjelasannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.